Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channelnya Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi mengganjal di bagian ulu hati. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami sakit di bagian dada ya, di bagian ulu hati teman-teman ya. Jadi ulu hati itu kalau seandainya sensasi itu hadir, rasanya itu seperti mengganjal, kemudian sering mengalami perih, kemudian sering ada apa ya, kalau ditekan kayak macam begini tuh sakit teman-teman ya. Dan kadang kalau seandainya kita belum paham, itu takutnya mendekati jantung. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan sebetulnya untuk sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi bukan di bagian ulu hati saja, tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, perlu kalian pahami bahwa setiap orang itu sensasinya itu berbeda-beda, tergantung daripada persentase terkena gangguan asam lambungnya. Nah itu teman-teman, tetapi bagi teman-teman yang sekarang, Pak saya itu sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian sensasi di bagian ulu hati itu saya sedang terkena, misalkan seperti itu teman-teman ya, kalian gak usah khawatir teman-teman ya, kalian gak usah cemas, kalian gak usah was-was teman-teman ya. Kalaupun sekarang kalian sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ada sensasi mengganjal di bagian ulu hati teman-teman ya, itu tidak berbahaya teman-teman, itu merupakan hal biasa teman-teman ya, kalau seandainya kalian tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mempunyai sensasi seperti itu, sebetulnya ada beberapa penyebab teman-teman ya. Dan kemudian penyebabnya itu sebetulnya penyebab-penyebab biasa teman-teman, cuman kadang kita orangnya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ada apa ya, diikuti dengan anxiety disorder, ada psikosomatis juga teman-teman ya, sehingga kita itu mengalami ketakutan, kemudian selalu berimajinasi ke yang lain-lain. Wah ini jangan-jangan penyakit apa nih, jangan-jangan ini penyakit berbahaya nih. Nah itu teman-teman ya, padahal itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, ketika mengalami sensasi seperti itu teman-teman, itu biasanya penyebabnya rata-rata yang pertama
kalau seandainya terasa sakit gitu ya, mengganjal gitu teman-teman ya, mungkin itu kalian itu sedang telat makan teman-teman ya. Dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kita telat makan itu suka apa ya, kalau orang Sunda bilang itu nyelek gitu teman-teman ya, serasa tertekan di bagian ulu hati teman-teman ya. Orang Sunda itu seuel angen, orang Sunda bilang itu seperti itu teman-teman, kalau seandainya kita telat makan. Kalau seandainya kita ingin menyadari ke sana, tengok kejadian kita sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika di bulan puasa. Itu di bulan puasa itu sering mengalami hal seperti itu teman-teman ya, karena di bulan puasa itu orang muslim itu ya harus bisa menahan lapar gitu teman-teman, sehingga ya kalau seandainya dari pagi sampai maghrib itu ya nggak makan teman-teman ya, dan sudah pasti itu pasti bakalan sering mengalami ulu hati kita itu terasa tertekan. Itu yang pertama, itu merupakan hal yang biasa kalau seandainya kita telat makan. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis juga mengalami sensasi apa ya, sakit di bagian tengah di sini teman-teman, di bagian ulu hati. Itu bisa karena panas dalam juga teman-teman ya. Jadi ketika kita sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ada panas dalam teman-teman ya. Kalau seandainya panas dalamnya itu sering berkelanjutan teman-teman ya, itu bisa menyebabkan bengkak di bagian ulu hati teman-teman. Tetapi kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mendengarkan kata-kata wah ini lagi membengkak nih ulu hati, biasanya suka ketakutan kan ya. Jangan pernah kalian ketakutan ketika misalkan ulu hati kalian itu terasa bengkak teman-teman, dengan kalau misalnya dipegang kayak macam gini itu kayak macam sakit teman-teman ya. Itu sebetulnya terpengaruh dari panas dalam. Nanti juga bisa membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi ketika membengkak seperti itu ya kadang suka membuat terasa mengganjal juga, terasa sakit juga, kadang ada perih-perihnya juga. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya Pak? Bagaimana cara solusinya? Karena memang saat apa ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu rasa mengganjal di ulu hati itu sangat tidak nyaman sekali. Nah usahakan tangani panas dalamnya teman-teman dengan cara seperti apa? Yang pertama, jaga asupannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam kembali teman-teman ya. Kayak macam apa? Pedas, santan gitu teman-teman, kemudian berasam, asam berlebih teman-teman, kemudian lemak berlebih, kemudian ada alkohol juga. Pokoknya makanan-makanan yang kurang sehat lah. Nah itu teman-teman ya, jaga saja makanan-makanan hal seperti itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Kemudian bantu juga dengan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam. Untuk saya pribadi dulu yang cocoknya itu rebusan labu siam teman-teman, kemudian cincau, kemudian pepaya. Selebihnya usahakan minumnya itu minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, karena air mineral itu, air putih itu bisa membantu menetralisir asam lambung kita yang sedang tidak normal teman-teman ya. Karena rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ada panas dalamnya itu disebabkan karena asam lambungnya tidak normal teman-teman ya. Mari tengok saja kejadian saat ini teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis rata-rata sudah bisa menjaga makan ya, sudah bisa menjaga makan, pedas sudah tidak dikonsumsi teman-teman ya, kemudian makanan-makanannya sudah sehat lah gitu teman-teman. Tetapi kenapa suka mengalami panas dalam juga ya, karena panas dalam itu disebabkan oleh asam lambung yang tidak normal. Nah sekarang kok kenapa sih asam lambung itu bisa menjadi tidak normal gitu teman-teman ya? Rata-rata penyebabnya ada dua teman-teman ya. Selain dari makanan yang kurang sehat, itu bisa dari pola stres juga teman-teman ya. Terlalu banyak pikiran kita itu teman-teman, sehingga ketika kita terlalu banyak pikiran itu nanti bisa mempengaruhi asam lambung kita teman-teman, sehingga asam lambung kita itu menjadi tidak normal. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin menangani panas dalamnya, yang pertama perbanyak minumnya, kemudian minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga asupannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam kembali teman-teman. Kemudian yang ketiganya, usahakan hindari stres, jangan terlalu banyak pikiran. Nah biasanya nih sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hal yang paling sulit itu di stres teman-teman, di terlalu banyak pikiran. Kalau seandainya kita menjaga makan mungkin mudah teman-teman ya. Kalau seandainya kita itu
menjaga asupan mudah ya. Nah, tetapi untuk mengendalikan stres itu biasanya agak sulit teman-teman ya, karena setiap harinya kita itu selalu tertanam dalam pikiran kita bahwa apa ya, ketakutannya besar teman-teman ya setiap harinya, sehingga ya selalu berpikirnya itu tentang hal-hal yang menakutkan. Dan tanpa disadari di situ kita menjadi stres teman-teman ya. Stres di sini itu bukan stres gila teman-teman, tetapi stres di sini itu adalah terlalu banyak pikiran. Kita itu berpikirnya itu setiap harinya itu selalu menitik ke satu hal teman-teman, yaitu tentang negatif, yaitu tentang penderitaan, yaitu tentang apa yang sedang kita alami. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, hindari stresnya dengan cara seperti apa? Mudah sebetulnya teman-teman ya. Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Dan ketika kita mempunyai tujuan ke sana gitu teman-teman ya, solusinya adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Kalau seandainya ingin membuat hati dan pikiran kita itu tetap senang, belajar masa bodoh tentang apa yang sedang kita alami teman-teman ya, karena kita tahu sendiri bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis termasuk dengan sensasi-sensasinya itu tidak berbahaya. Ngapain kita berpikir tentang yang bahaya-bahaya teman-teman ya, ngapain kita berpikir yang membuat kita sekarang tambah terpuruk teman-teman ya, malah nanti akan menjerumuskan kita itu ke lembah penderitaan kita itu semakin dalam teman-teman ya, tidak akan membangun di situ. Nah makanya usahakan belajar masa bodoh saja. Ngapain kita mikirin yang tidak berbahaya teman-teman ya, alangkah baiknya kalian selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan saja biar terhindar dari stresnya teman-teman ya. Itu untuk menghindari stres teman-teman ya. Tetapi jujur ketika melaksanakannya itu ya kadang agak sulit juga, tetapi karena kita itu butuh pembiasaan, maka lakukan dari mulai sekarang. Ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya lakukan dari mulai sekarang, selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian alami termasuk di mengganjal ulu hati teman-teman ya, itu nanti dapat dipulihkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang ulu hati. Sebetulnya untuk ulu hati itu mudah teman-teman ya untuk ditangani, tetapi karena memang kita itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu biasanya itu selalu selalu dikerumunin dengan rasa takut teman-teman, sehingga ya kadang mengganjal ulu hati itu terasa sulit teman-teman ya. Padahal kalau seandainya kita tidak dikerumuni dengan rasa takut di kepala kita teman-teman ya, kita itu sebetulnya bisa berpikir positif teman-teman, dan kemudian nanti juga kita itu bisa menanganinya sendiri tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya, karena itu kegiatan rumahan sebetulnya ya, itu kegiatan-kegiatan biasa teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak saya itu mengganjalnya itu karena gara-gara banyak gasnya nih, sehingga kita itu sulit sendawa, sehingga untuk sendawa itu agak sulit ya, sehingga terasanya itu mengganjal di bagian ulu hati. Ya keluarkan saja gasnya teman-teman, dan sama juga lah penyebabnya itu, gasnya itu karena dari asam lambung yang tidak normal teman-teman. Jadi selama kalian asam lambungnya tidak normal, itu pasti sering menyebabkan gas itu terus hadir. Nah itu teman-teman, nah, makanya tangani saja asam lambungnya dengan cara seperti apa? Menjaga asupannya teman-teman ya, menjaga asupannya, kemudian perbanyak minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, karena dengan air mineral itu bisa membantu menetralisir asam lambung kita yang sedang error. Nah itu teman-teman, kemudian menjaga juga pemicunya, menjaga makan, kemudian menjaga stresnya biar asam lambung kita itu tetap stabil. Kalau seandainya kalian selalu melakukan hal seperti itu dengan konsisten teman-teman ya, pasti kalian itu bakalan cepat membaik, bakalan sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya,
agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.